Mazmur 51 ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bersihkanlah aku seluruhnya Dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku.
karena dapat kembali bertemu dengan kalian di ibadah online ya Kak Devi. Iya, betul. Nah, kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita masuk di dalam doa, tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan, bahkan juga kesempatan di dalam hidup kami untuk kami kembali dapat beribadah bersama dengan setiap teman-teman kami dimanapun mereka berada. Walaupun masih harus online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai ibadah kami, memberikan sukacita dan semangat untuk kami tetap terus dapat memuji Tuhan dan diberkati melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami dan Kau yang memimpin dari ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Dan kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama bangkit berdiri yuk. Ikuti gerakannya Kak Devi sama Kak Elis ya. Kita mau sama-sama bersyukur dan memuji Tuhan. Kau yang selalu memikirkanku senang, karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu, ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Oh 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 Kau yang selalu memikirkanku senang, karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu, ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Oh 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 oh. Kak Devi, kita mau lanjutkan pujian kita ya. Ya. Nah, pujian ini mengingatkan kepada kita adik-adik bahwa Tuhan itu Maha tahu. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Karena itu kita mau belajar jadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ayo adik-adik kita nyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita
Kak Elis, kita kan sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul, Kak. Adik-adik, kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu T-A-A-T Taat. Kalian sudah tahu kan? Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ku mau taat seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka berdua, T-A-A-T taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ku mau taat seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka berdua, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka berdua, T-A-A-T taat. Halo, selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabar? Senang kita bisa bertemu lagi. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi ini? Kalau sudah siap, ayo kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami pada pagi ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami serahkan waktu pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum Bu Juk bercerita, Bu Juk punya cerita. Ada seorang anak yang bernama Peter. Nah, Peter itu membuat tulisan dalam gulungan yang panjang. Kemudian mamanya bertanya, "Hai Peter, apa yang sedang kamu bawa itu?" Peter lagi menulis daftar kado, Ma. Buat apa? Peter kan mau ulang tahun. Peter, anakku, ulang tahunmu itu masih lama, kurang 2 bulan. Kenapa kamu membuat sekarang? Mama, biar Peter tidak lupa. Peter harus nulis sekarang. Wah, ya sudah kalau begitu. Sekarang coba Peter ceritakan sama Mama. Apa yang Peter tulis tadi? Peter mau minta kado sama Mama sepeda yang bagus. Mobil sport. Sama Peter mau minta main para layang Mama sama teman-teman. Peter juga mau makan es krim setiap hari Mama buat sarapan. Menurut adik-adik bagaimana cerita Peter ini? Kira-kira berhikmat enggak? Wah, adik-adik, cerita Peter ini tidak berhikmat ya. Masa anak kecil sudah minta mobil sport, minta sepeda yang bagus, mau main para layang.
Wah, kalau jatuh bagaimana? Kalau anak kecil itu mintanya apa? Mainan buat main bersama-sama teman-teman ya. Mungkin kalau pagi apa? Mintanya sarapan nasi, tidak sarapan es krim. Wah, kalau begitu cerita Peter ini adalah cerita yang tidak berhikmat ya. Kalau menurut adik-adik bagaimana? Iya betul, Peter tidak berhikmat ya. Jadi cerita Peter itu tidak bisa dicontoh sama kalian. Di dalam Alkitab itu juga ada cerita adik-adik. Ada seorang yang berhikmat di dalam hidupnya. Coba adik-adik, kita akan mendengarkan cerita pada pagi ini. Cerita pagi ini kita akan belajar tentang menaati Allah dan melakukan yang benar buat Allah. Kita ambil dari 1 Raja-Raja 3, kemudian 1 Raja-Raja 10, ayat 1 sampai dengan 13. Coba Bu Ju mau bacakan dari Alkitab ya. Alkitab Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai dengan 5. Mungkin adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa atau mama, bisa kakak juga untuk membacakan ya. Sekarang Bu Ju mau membacakannya. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Menceritakan tentang orang yang berhikmat, ya. Dan Tuhan selalu memberkati. Coba siapa adik-adik? Adik-adik setelah Raja Daud meninggal dan dia sudah dikuburkan, anaknya Salomo yang menggantikan Raja Daud sebagai raja. Pada waktu itu Salomo itu masih muda ya, mungkin belum saatnya untuk menjadi raja. Karena kerajaan yang akan dipimpin itu sangat besar. Ini akan menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi Salomo. Tetapi Allah tahu bahwa Salomo mengasihi Allah dan mau menaati Allah. Maka pada suatu malam Allah berbicara kepada Salomo melalui apa? Melalui mimpi. Pada waktu malam itu Allah berkata kepada Salomo, mintalah kepadaku apa saja yang engkau inginkan untuk kuberikan kepadamu. Wah adik-adik, seandainya kita mendengar perkataan papa atau mama seperti itu, wah kita pasti senang ya. Pasti kita akan minta apa ya yang paling mewah. Mau minta sepeda yang bagus, mau minta mobil yang mewah, yang berwarna merah, mau minta apa lagi ya? Mau minta mainan yang harganya mahal. Mungkin adik-adik minta yang sekarang itu ada apa ya, remote-remotenya itu ya. Wah, pasti akan minta seperti itu.
Tetapi pada waktu itu Salomo mendengarkan tawaran Allah seperti itu, Salomo juga terkejut. Maka hal pertama dia ketahui, dia katakan adalah, engkau telah sangat baik kepada Daud ayahku, dan engkau sekarang juga sangat baik kepadaku. Mungkin Salomo juga berpikir, haruskah aku meminta perak, emas, permata yang berkilauan, atau saya minta umur yang panjang? Ataukah aku harus meminta agar aku menjadi orang terkenal dan hebat, supaya seluruh dunia membicarakan aku? Tetapi Salomo tidak memilih semuanya itu. Salomo bicara sama Allah, katanya, ketika aku memikirkan tugasku sebagai raja, aku merasa tidak berdaya. Aku seperti seorang anak kecil, aku tidak tahu bagaimana aku harus melakukan dengan benar. Tolong berikan aku hikmat untuk memerintah umat-Mu. Aku tidak dapat mengambil keputusan yang baik tanpa pertolongan-Mu. Tetapi dengan pertolongan-Mu, aku tahu aku dapat menjadi seorang raja yang bijaksana. Allah berkenan dengan jawaban Salomo. Salomo, karena engkau telah memilih untuk menjadi bijaksana dan tidak meminta emas, perak, dan berlian dan kemuliaan, aku akan memberkatimu dengan hikmat yang besar. Engkau akan mengetahui apa yang benar dan engkau akan melakukan dengan baik. Allah tidak hanya memberikan hikmat kepada Salomo, tetapi karena Allah berkenan kepada Salomo, Allah juga memberikan kekayaan dan kemakmuran. Semua orang mendengar tentang Salomo dan menganggap Salomo itu hebat. Adik-adik, tepat seperti apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam mimpi. Dia menjadikan Salomo bijaksana. Banyak orang datang kepada Salomo untuk menceritakan masalah yang mereka hadapi. Dan sang raja membantu mereka untuk memikirkan tindakan apa yang benar yang harus dilakukan. Dia membangun bait Allah yang indah untuk berdoa dan untuk beribadah, dan dia menjadi sangat kaya dan terkenal. Dan Salomo tidak lupa bahwa hikmat, kekayaan, kemakmuran itu adalah pemberian dari Allah. Pada suatu hari, Salomo menerima tamu yang istimewa, yaitu Ratu Seba. Pada waktu itu Ratu Seba datang untuk mengunjungi Salomo. Dia telah menempuh perjalanan yang sangat jauh bermil-mil dengan mengendarai unta untuk datang menemui Salomo. Sang ratu juga kaya, dia datang membawa hadiah buat Salomo. Ada rempah-rempah, ada emas, ada batu yang bagus, yaitu batu mulia. Kenapa adik-adik Ratu Seba mau datang jauh-jauh untuk bertemu dengan Salomo? Ratu Seba ingin memastikan apa benar si Raja Salomo ini orangnya pandai dan bijaksana. Ternyata adik-adik, pada waktu Ratu Seba mengajukan pertanyaan buat
Raja Salomo, dia bisa memberikan jawaban yang baik untuk semua pertanyaan sang ratu. Tidak ada yang terlalu sulit untuk dijelaskan oleh sang raja. Sang ratu takjub ya akan hikmat Salomo. Sang ratu juga mengetahui istana Salomo yang bagus, yang indah. Semua orang memakai baju bagus. Segala sesuatu yang telah kulihat dan kudengar tentang kamu itu ternyata benar. Dan kini aku telah melihat dengan mataku sendiri bahwa engkau sangat bijaksana dan sangat kaya. Lalu sang Ratu Seba mengatakan hal yang sangat indah. Saya akan membacakan ya adik-adik. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 10 ayat yang 9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu. Sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Adik-adik, memang sang ratu menyadari bahwa Salomo adalah seorang raja yang baik. Dan Allah telah memberikan dia hikmat untuk mengetahui dan melakukan apa yang benar bagi bangsa Israel. Ketika tiba waktunya bagi Ratu Seba untuk pulang, Salomo memberikan kepadanya banyak hadiah juga. Dan dia kembali ke negerinya dengan hati yang penuh gembira. Karena dia telah mengunjungi Salomo, raja yang paling bijaksana dan paling kaya di dunia ini. Salomo memang memiliki hikmat yang luar biasa, tetapi Salomo bukannya tidak berdosa. Dia banyak mengalami kegagalan adik-adik, dan dia juga melakukan dosa seperti kita juga. Itulah sebabnya kita harus memiliki seseorang yang lebih bijaksana daripada Salomo untuk menjadi juru selamat kita, yaitu seorang yang tidak pernah melakukan dosa, yaitu siapa? Benar, Yesus. Yesus adalah sebagai juru selamat kita. Yesus adalah penebus dosa kita, sebagai juru selamat yang selalu mengampuni dosa kita. Adik-adik, sebagai penutup cerita, kita akan membaca di dalam Alkitab Injil Matius pasal 12 ayat 42b. Wah, tadi itu raja-raja, sekarang Matius. Nah, Matius itu Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Perjanjian Baru. Ayo kita buka Matius 12 ayat 42b. Bu Ju akan membacakannya ya. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Adik-adik, Salomo benar memiliki hikmat yang luar biasa, mempunyai hikmat yang besar. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk selalu melakukan yang benar. Hal ini hanya mungkin terjadi ketika Yesus Kristus memberikan hikmat kepada kita untuk mengetahui kehendaknya dan memberikan
kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Adik-adik, hari ini ada ayat hafalan. Kita mau belajar menghafal Alkitab ya. Kita akan menghafal Yakobus 1 ayat 5a. Kita akan membaca bersama-sama dulu ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Sekali lagi adik-adik kita akan membaca. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Adik-adik, kita kalau tidak punya hikmat, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Kita mohon biarlah Tuhan yang selalu memberikan hikmat kepada kita, supaya kita bisa melakukan yang benar, yang baik, seperti Salomo. Adik-adik, kita akan mengakhiri cerita pada pagi ini, kita akan berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan bijaksana kepada kami, supaya kami boleh melakukan yang baik, yang benar buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, firmannya bagus sekali ya Kak Elis ya. Betul, Kak. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Terus apalagi ya yang belum ya Kak Elis ya? Kita mau mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Oh iya adik-adik, ayo kita persiapkan persembahan kita. Kita memberikan persembahan sambil menaikkan pujian bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-C-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-C-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah lagi. Kami sudah menaikkan pujian, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi alat-Mu untuk di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membuat aktivitas. Siapkan alat dan bahannya ya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas ya. Kami membutuhkan untuk kertas warna orange, putih, kuning, dan hitam. Ya, yang orange ini Kak pakai kertas Asturo ya. Lalu Kak membutuhkan lem, pensil, spidol besar, spidol kecil, dan gunting. Nah, adik-adik,
kertas yang Kak Win pakai ini Asuro ya. Ini Kak Win ukurannya 11 kali 20 ya, 11 kali 20. Oke ya. Ini sekarang Kak Win mau beri lem ya. Kak Win mau buat ini seperti gulungan ini ya. Kak Win akan berikan lem di satu sisi ya, di satu sisi aja. Nah, kalian bisa pakai kertas Asuro yang sisa atau bekas di rumah ya, karena Kak Win pakainya cuma sedikit aja kok ya. Jadi kalian nggak perlu membeli satu lembar besar gitu ya. Kalau kalian biasanya pakai di setiap hari Minggu, biasanya ada sisa, itu disimpan ya, itu disimpan. Jadi kita bisa pergunakan lagi untuk minggu depannya lagi, untuk minggu depannya lagi gitu ya. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, sekarang Kak Win sisihkan dulu ya. Kak Win membutuhkan kertas warna hitam ya. Kak Win mau membuat boneka burung hantu ya. Kak Win akan membuat lingkaran untuk mata ya. Untuk lingkaran kalian bisa buat lingkaran, ukurannya ada 3, kecil, sedang, dan besar ya. Kalian buat ada 2 ya, untuk mata kiri dan kanan ya. Sekali lagi, lingkaran kecil, sedang, dan besar ya. Sekarang kita gunting ya. Nah, adik-adik, di sini Kak Win sudah dapat 3 lingkaran ya, kecil, sedang, dan besar. Ada 2 ya, masing-masing ada 2. Oke, yang tengah ini Kak Win akan balik dan taruh di sini. Nah, seperti ini, nanti seperti ini. Ini ya. Oke, Kak Win mau ambil lemnya dulu. Kita tempelkan yang kecil dengan yang putih ini ya. Beri lem dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Letakkan di tengah-tengah sini, persis di tengah-tengah ini. Nah, yang ini juga ya. Kak Win beri lem. Letakkan di tengah sini ya. Oke, kalau sudah, Kak Win beri lem lagi di bagian ini. Letakkan dia di pinggirnya gini. Nah, dia ada di pinggir ini ya. Yang ini juga ya. Letakkan di pinggirnya gini. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang Kak Win mau membuat paruhnya. Nah, Kak Win pakai kertas yang bekas aja ya. Kak Win cuma butuh kecil aja kok. Kita buat paruhnya seperti apa? Nah, kertas ini akan Kak Win lipat jadi 2 gini ya. Lalu kita buat paruhnya seperti apa? Buat miring dulu ya, lalu lengkung seperti ini ya. Kalau sudah, kita akan potong ya. Nah, ini paruhnya sudah jadi ya. Lalu Kak Win akan buat bagian dadanya burung ya, dadanya burung hantu. Kak Win ambil kertas putih tadi, Kak Win akan lipat sedikit aja ya. Kak Win lipat sedikit aja seperti ini ya. Kak Win akan buat bagian tengahnya burung hantu. Kak Win buat lengkung seperti huruf U, lengkung seperti ini ya. Lalu kita akan potong ya. Nah, adik-adik, ini bagian tengahnya burung hantu sudah selesai ya. Sekarang kita akan tempelkan ya. Tetapi sebelum kita menempelkannya, Kak Win mau lipat ya. Untuk kepala burungnya ini Kak Win akan lipat. Perhatikan ya, Kak Win akan lipat ini seperti ini, dan belakangnya juga Kak Win lipat seperti ini.
Nah, yang ini kita taruh di belakang. Jadi bagian untuk kepala burung hantu sudah terbentuk seperti ini ya. Saya mau rapikan lagi. Nah, kayak mau pencet samping-samping ini. Nah, ya kan sudah terbentuk bagian ya, bagian kepalanya burung hantu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kami akan tempelkan ya. Kalian akan tempelkan bagian dadanya dulu di sini ya. Oke ya. Di bagian depan ini nggak ada garisnya ya. Yang ada garisnya kalian taruh belakang ya. Oke, kalian letakkan di sini di bagian tengahnya burung hantu. Nah, seperti ini. Oke ya, sekarang kalian akan beri lem untuk bagian mata. Nah, di sini, lalu sebelahnya ya. Seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang bagian paruhnya. Nah, adik-adik, di sini kita beri gambar bulu-bulu gini ya di bagian dadanya ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan buat tulisan lagi ya. Nih, tadi kan yang ada bekasnya tadi ya. Kita mau membuat tulisan hikmat ya. Oke, kalian buat. Kawin, kenapa kok aktivitasnya burung hantu? Ya, karena burung hantu ini biasanya kita kenal sebagai burung yang pandai ya. Biasanya di film-film itu burung hantunya digambarkan memakai kacamata terus dengan buku gitu ya, jadi binatang yang pandai ya. Hikmat, kawin buat tulisan seperti ini ya. Setelah itu kita potong ya. Nah, seperti ini ya. Nanti Kak Win akan tempelkan di sini. Tapi sebelumnya kita tulis ayat hafalan kita di Yakobus pasal 1 ayat 5. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 5. Nah, sekarang Kak Win akan tempelkan. Kalian kan beri lem sedikit aja gitu ya. Sedikit sini aja. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan hikmat, kepandaian, bagaimana selain kalian belajar baca Alkitab, kalian harus minta sama Tuhan dengan cara berdoa. Ya, aktivitas kita selesai. Adik-adik, aktivitas kita sudah selesai, bagus ya. Ini membuat burung hantu. Wah, burung hantu ini melambangkan orang yang berhikmat dan bijaksana. Adik-adik, kalau kita kurang mempunyai hikmat dan bijaksana, kita harus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kepada kita untuk kita mempunyai hikmat yang benar. Adik-adik, aktivitasnya bagus dan
ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.